ولمحة تنجي بها منها يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى Lepaskan tombol volume. Untuk mengaktifkan talkback, tekan dan tahan kedua وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Pada hari ini, pada hari Selasa malam Rebu setiap minggu, alhamdulillah masih Allah pertemukan kita dalam nikmat iman, nikmat sehat, afiat. Semoga terpelihara sampai wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan taat ibadah kepada Allah dalam keadaan sehat, afiat, wassalamah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira
wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, lanjutkan lagi daripada masih sholat sunnah ya. Insyaallah minggu yang akan datang baru sholat tasbih ya. Walaupun di sini sholat tasbih nggak dijelaskan, tapi ada di kitab Fathul Mu'in. Nah, ini tambahannya yaitu tentang sholatul lail, yaitu sholat malam. Dikatakan juga ay tahajud, yaitu sholat tahajud. Wa huwa as-sholatu ba'dan naum wa sholatil isya. Sholat tahajud atau sholat lail, sholat malam atau sholat tahajud. Wahwa yang adalah sholat itu as-sholatu wahwa sholatu ba'dan naum, setelah tidur. Jadi yang dikatakan sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Tidurnya nggak mesti 1 jam 2 jam, walaupun cuma hanya 5 menit di ketiduran aja. Nah itu udah masuk syarat pertama. Yang kedua yaitu sholatul isya, yaitu dia telah melakukan sholat isya. Jadi kalau belum sholat isya nggak sah ya, nggak dikatakan tahajud. Sama kemarin seperti sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Adapun setelah sholat isya entar ngerjainnya mau jam 9, jam 10, mau di awal waktu silahkan, nggak apa-apa ya. Cuma orang-orang dulu tuh melakukannya nggak langsung, biasanya jam 8-an. Kenapa? Karena perut masih begah. Itu lebih bagus begitu ya. Sebab kalau langsung biasanya kita lagi sujud atau apa, ada aja ntar yang keluar. Kalau keluar sesuatu dari perut kita itu namanya muntah. Muntah itu najis. Mulut kita ada najis, mesti kumur-kumur dengan air yang suci mensucikan. Kalau kagak kita bawa najis, apalagi kalau kena pakaian kita atau tempat sujud kita ya, jadi sholat kita nanti jadi nggak sah karena menanggung najis. Baik. Nah, sholat lail atau sholat tahajud ini dilakukan dia setelah tidur dan sholat isya. Andai kata dia sholat isya mau jam 7, mau jam 8 dia sholat isya atau jam 9, kemudian dia nggak tidur, kemudian jam 12 malam atau jam 1, boleh dari jam 10 nggak apa-apa, karena bagian-bagian sholat tahajud ini yang penting dia udah tidur, dia udah sholat isya. Dilakukan dari awal malam atau di akhir malam atau di tengah malam. Tengah malam itu jam 12, tapi paling afdal itu di akhir ya. Dan kitab Fathul Mu'in disebut juga itu sholat tahajud itu yaitu dilakukan di waktu sahar, yaitu waktu kita sahur kalau bulan puasa tuh kan kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum subuh ya, sebelum waktu masuk subuh ya, itu afdolnya. Tapi pengerjaannya boleh kapan aja di waktu malam, yang penting udah sholat isya dan sudah tidur. Andai kata kita sholat isya kita nggak tidur, maka sholat kita yang malam bukan dikatakan tahajud, tapi hanya dibilang sholatul lail, sholat malam. Nah kemudian ini namanya tahajud, yang penting udah tidur dan
sholat isya. Kalau kita malamnya kita sholat isya udah selesai, kita udah tidur, malam boleh kita niat dengan nawaitu usolli sunatat tahajud. Cuma dapat pahalanya di tahajud. Tapi kalau kita niatin dengan niat sholat hajat, ya, kemudian niat sholatnya usolli sunatal hajat, ya, atau kita niat sholli rakaataini minal witri yang sudah dibahas tuh kemarin di sholat witir, maka jatuhnya tahajud juga, tapi kita dapat juga pahala sholat witir. Nanti ditutup, ya, dengan 1 rakaat jadi 3, ya. Nah, tapi kalau nggak bisa juga, ya mau witir juga mau tahajud nggak bisa, ya sholat witirnya di awal waktu setelah sholat isya, kita dia isya kemudian sholat witir. Nah, kemudian kalau malamnya bangun kita jam 4, wah masih ada waktu setengah jam, kita udah mandi masih ada waktu 15 menit, jangan kita bengong, isi sama sholat. Dengan sholat apa? Sholat witir, cuma jangan 3, 2, ya, namanya tuh angsuran, ya, diangsur. Nah, itu boleh. Yang sudah lalu tuh, ya, tentang apa? Tentang sholat witir, ya. Jadi tahajud itu penamaan aja, yang mana ya Allah janjikan begitu besar pahalanya buat orang yang sholat tahajud, ya. Baik, ya, bagusnya itu di sepertiga malam. Wa waroda fi fadlihi ahadisun kasirah, dan banyak keutamaan dari hadis-hadis tentang keutamaan sholat tahajud. Karena ini fikih, tentunya nggak terlalu dibuka ini hadisnya, ya. Nah, kalau kita buka kitab hadis tentunya ada. Makanya hadis dan Al-Quran ini, ya, semuanya isinya adalah syariat agama. Ada yang bentuknya tauhid, maka dinukil untuk jadi kitab tauhid. Diambil yang sholat, misalnya fikih-fikihnya, maka diambil jadi kitab fikih. Yang tentang akhlak-akhlak, diambil akhlak. Sejarah-sejarah diambil, ya. Jadi semuanya sumbernya tentunya Al-Quran dan hadis. Jadi cerita soal tahajud, mana dalilnya? Ya nggak usah pakai dalil, semuanya juga dari Al-Quran dan hadis. Cuma nggak panjang-panjang. Kalau misalnya dibuka hadisnya, oh berapa tebal nih kita fikih, ya. Kita fikih itu untuk menerangkan tata caranya supaya sah, ya. Kemudian wakuriha, dan dimakruhkan, ya, li muqtadihi wa tarkuhu bila darurah, dan ini orang yang biasa melakukannya makruh, ya, dia meninggalkannya tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan dia tinggalkan, itu hukumnya makruh bagi yang sudah biasa, ya. Memang kalau udah yang sunah-sunah tuh sampai makanya ada di kodok, kenapa? Supaya yang udah dijalanin jangan sampai ditinggal. Karena memang yang paling berat bukan melakukannya, tapi istiqomahnya. Ya, makanya dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih afdol, lebih hebat daripada 1000 keramat. Sekarang orang ceritanya keramat mulu. Nah, akhirnya jadi halu dianggapnya. Kenapa? Karena nggak nembus dia kepada keramat. Kenapa? Karena dia nggak lihat amal solehnya orang. Maka kita cerita amal solehnya istiqomah yang berat. Ya, hatinya bersih, rindu sama Rasul, kemudian ibadahnya luar biasa. Pantas kalau Allah kasih kelebihan, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau bicara karomah ada dalam Al-Quran. Contohnya Nabi Allah Sulaiman punya rakyat, ya, punya rakyat gitu, istilahnya umat Nabi Sulaiman yang bernama Asif, itu bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman, ya, yang di bawah nih ujung kalau Jazirah Arab, dipindahkan ke Palestina, ya. Di Al-Quran itu yang dibikin, ya, yang dibikin undian oleh Nabi Sulaiman, ya, karena Ratu Bilqis lagi mau datang supaya Ratu Bilqis bisa beriman. Kan bingung lah, bukan singgasana naik bangku RT, bukan bantu kondangan yang plastik. Yang bangku plastik juga 1 RT juga kita nggak sekejap mata nggak bakal bisa, butuh waktu 1 menit 2 menit ada waktunya. Tapi kalau ini kan sekedap mata, ya. Yang pertama kan iblis tuh,
ya, raja-raja iblis jin, Ifrit, yang dia tunjuk tangan, ya Sulaiman, ya Raja Sulaiman, saya bisa pindahkan satu singgasana Ratu Bilqis sebelum kau bangun dari tempat dudukmu. Hebat, hebat, orang jauh ribuan kilo. Ya, kita bopong bangku aja gak 10 kilo, sehari kali. Ya, tapi ada yang tunjuk tangan, saya bisa, ya Nabi Allah Sulaiman, seorang manusia, umat Nabi Sulaiman, yang sebelum engkau mengedipkan mata, walau lebih hebat lagi, sekejapan mata ibaratnya. Ya, hadza min fadli Rabbi, itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah memberikan mudah sekali, makanya orang suka tulis tuh menjadi doa. Ya, karena sekejap kalau Allah memberikan kepada kalian, waduh luar biasa. Besok jadi orang miliarder juga bisa. Ya, cuma nggak semua diunjukin. Kalau begitu akhirnya nggak ada yang mau kerja, ngarep-ngarep aja terus tiap hari. Lu udah nong ini gue belum. Gimana mau dikasih, istiqomahnya kagak. Istiqomahnya itu yang berat. Makanya jangan diceritain tentang hal-hal gitu. Kenapa? Karena orang sekarang awam. Ya, urusannya maunya instan. Nah, makanya istiqomah ngaji dan sebagainya. Ane ngaji sama guru ane, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Ya, dari 87 kursus 87 tuh berapa tahun tuh? Udah hampir 40 tahun. Kurang lebih 37 tahun dari SMP gitu. Berhenti kursus ya karena keadaan ekonomi pada saat itu, SMA berhenti, kursus kita berhenti. Ya, masih anak-anak ya, tergantung adanya uang. Ya, maksudnya kan kita masih dibiayai. Nah, kemudian alhamdulillah ada ekonomi yang membaik. Ya, dari ane juga bisa dikit-dikit ngaji lagi terus sampai ane 2002 dinikahkan sama beliau. Begini hari alhamdulillah. Ya, pokoknya kita berhenti mengaji sama seorang guru. Ya, antara kita atau guru kita yang meninggal dunia baru tuh selesai. Ya, kalau ini kan kagak. Gurunya masih ada, kita udah berhenti. Ya, mau dikatakan murid bingung. Ya, malaikat juga mau nulis murid gimana ini, orang gurunya masih ada dulu berhenti. Ya, jadi sampai mati itu istiqomah. Ya, ngaji kan nuntut ilmu wajib, sama aja seperti sholat akhir kita tinggal. Pas kita tinggal kematian datang. Ya, kan yang dihitung di akhir ini, makanya paling berat husnul khotimah. Ya, dalam keadaan baik. Makanya lakukanlah ya istiqomah, baik di dalam baca Quran, ngaji, nuntut ilmu, ya, berbakti sama orang tua, berbakti sama guru, baik lingkungan dan sebagainya. Walaupun sana sini banyak ujian, makanya istiqomah itu yang menjadikan orang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau istiqomah yang baik susah, istiqomah yang jelek kuat. Kalau istiqomah yang jelek, wah masya Allah, memang godaannya begitu. Ya baik. Ya. Tuh, di dalam kitab Fathul Mu'in juga sama, wa yata'akkadu an la yakhilla bi sholatin fil lail ba'da naum walau rak'atain li azmi fadli dzalika. Ya, itu sangat diperkuat agar jangan sampai kosong untuk kita bisa sholat di waktu malam setelah tidur walaupun hanya 2 rakaat li azmi fadli dzalik, karena besar keutamaan yang Allah berikan. Ya. Wala hadda li adadi rakaatih, tidak ada batasan untuk jumlah rakaatnya. Wakila hadduha isnata asyara, dan dikatakan batasannya itu dikatakan kalau dikilah, kalau dalam ilmu fikih pendapat yang lemah itu 12 rakaat. Adapun yang kuatnya nggak ada batasannya. Ya, gitu. Wa an yuksira fihi minad du'a wal istighfar, dan juga disunahkan memperbanyak di dalam sholat itu setelah itu dengan doa dan istighfar. Ya, banyakin. Di antaranya kemarin yang sholat witir kita baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu termasuk pengakuan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nggak luput daripada dosa. Pokoknya banyakin aja istighfar, banyakin ini. Istighfar kan tuh mengkikis daripada dosa-dosa kita. Ibaratnya selang kita kotor, banyak kotoran apa aja, dari lumut, dari ini. Nah, kira-kira air yang kita keluarin dari keran mampet itu.
ya, nggak gerujuk, ngeces. Kenapa? Karena kebanyakan lumut, kotoran, daki-daki. Nah, supaya lancar, maka kotorannya dibersihkan. Begitu juga kalau rezeki kita mau lancar, kehidupan kita mau enak, maka memperbanyak diantaranya istighfar, ya. Wa nisfuhul akhir akaddu, yang diperkuat, yang dianjurkan adalah di nisfahul akhir, yaitu pertengahan malam, di akhir pertengahan malam. Wa afdaluhu, dan afdolnya inda sahar, liqauli ta'ala wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, nah itu paling afdolnya yaitu di waktu sahar, yaitu di waktu sahur, yang dimana di waktu sahur itu bil ashar hum yastaghfirun, mereka orang-orang yang sholat tahajud, ya, di malam hari itu mereka beristighfar, memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga wa an yuqidha, ya ini nggak dibahas terlalu dalam, ya, artinya sholat kita udah tahu kan takbirnya apa semua, jadi nggak dibahas lagi, itu udah di awal kita belajar tentang sholat yang wajib. Adapun bacaannya ya udah kuliah sama kulhu gitu. Kalau mau tambah yang lain silakan, kalau banyak sholatnya enggak apa cukup meku, ya udah nggak apa-apa dah. Yang awal-awal kan udah dibahas, jadi nggak perpanjang lebar lagi, ini untuk menambahkan aja. Wa an yuqidha man yatma'u fi tahajjudi, dan juga sunnah membangunkan orang yang memang gemar sama tahajud, apalagi dia mesen, bangunin. Kalau nggak doain tahajud nggak sunnah kita bangunin, asal yang wajib aja dah. Ya, yatma tuh tomak, rakus, artinya dia suka gitu kalau mau tahajud, maka sunnah kita bangunin dia. Ya, misal istri ente suka tahajud, sunnah. Kalau dia ngomel-ngomel, siramin air. Nah, itu aja, ya, keutamaan dari sholat tahajud atau sholatul lail. Adapun di sini, ya, dikatakan wa qala Allah taala wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabuhumul jahilun qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ya, jadi banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian sunanu qiyamil lail, sunnah di dalam bangun malam, ya, sunnah di bangun malam. Belum sholat ini, belum, baru bangun malam udah dapat pahala. Niatin tuh bangun malam, walaupun mau sholat berat banget, cuma tibang kencing doang. Masih dapat pahala, apalagi bisa sholat. Ini sunnah di waktu bangun malam, ya, yang mudah-mudahan dari bangun malam akhirnya kita bisa ngerjain. Tuh, kenapa? Karena ada sunnah-sunnahnya. Jadi kita ini waktu malam bangun ada sunnah-sunnahnya. Pertama apa? An yamsahu wajhahu idas taqaidha, yaitu idas taiqadha. Sunnah mengusap wajah kita ketika kita bangun tidur. Kita usap wajah kita. Wa an yandura ila sama, kemudian kita memandang ke langit. Bukan berarti Allah ada di atas. Sunnah kita memandang langit. Wa yaqra'ul ayat min akhiri surah Ali Imran, yaitu sunnah kita membaca daripada akhir surat Al-Imran. Ya, maksudnya Ali Imran sini Ali Imran. Kita udah kebiasaan ngomongnya Al-Imran, padahal Ali Imran, keluarga Imran. Nah, itu dibaca tuh, ya, di surah Al-Imran. Kalau belum hafal ya tulis dah ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab, terus sampai minkum min dzakarin au unsa, yaitu ayat Imran dari 190 sampai 195. Ya, inti boleh catat dari 190 sampai 195. Wal afdalu ila akhir surah, kalau mau afdalnya sampai akhir surah. Tuh. Kalau kita lihat apa maknanya nih Rasul ajarkan begini? Di antaranya ketika kita bangun tidur, kita duduk dulu ngeliat ke atas gitu tuh. Ya, netralin darah. Kalau kita bangun tidur langsung kabur ke kamar mandi, apa yang terjadi? Nah, pusing satu, belum lagi kalau nggak stroke. Nah,
di kamar mandi kalau dia udah tahu dia nauzubillah min dzalik, kalau udah jatuh di kamar mandi udah deh ya gitu. Makanya disuruh duduk dulu ya. Kalau nggak hafal juga ada deh ngambil tabaruk aja kulhu kek. Yang penting paling kagak duduk dulu, jangan bergegas langsung ke kamar mandi ya. Makanya tapi pahalanya gede dengan kita membaca ayat Quran dan yang dianjurkan Nabi yaitu surah Al-Imran dari 190 sampai 195. Lebih afdolnya lagi sampai akhir surah. Kemudian kemudian setelah itu kamar mandi biasa dia bersih-bersih najis, apa yang mau mandi wajib atau yang nggak mandi wajib dia mandi biasa. Kemudian yang biasa mandi itu bagus ya, kan sekarang banyak kedokteran ya menganjurkan kita mandi sebelum subuh. Yang luar biasa, apa yang diajarkan Nabi sudah yakini aja pasti membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirat udah tahu tuh dari ridhonya Allah pahala, tapi kebahagiaan dunia yaitu ya badan jadi sehat ya, jauh dari penyakit, rezeki lancar, itu kebahagiaan. Jadi agama Islam itu bukan hanya ceritanya akhirat aja, bukan. Kita kan hidup di dunia. Kalau duit ada, rezeki berkah, badan sehat, enak gak? Enak. Nah sekarang kalau kita cerita akhirat aja tapi nggak mau jalanin apa sunnah-sunnah Nabi, sehingga di dunia pemiskinan aja yang ada. Kok nggak kuat iman, apalagi sakit-sakitan, ada yang biayain, tapi mesti keluar dari agama Islam, dilakonin. Nah, kenapa? Karena udah iman kurang, rezekinya itu hati-hati tuh ya, yang kata Nabi katakan kemiskinan, kefakiran mendekati dengan kekufuran ya. Makanya al-malin semua insya Allah nggak mesti kaya yang dengan berlimpah, bukan itu ya, tapi dikasih kekayaan hati, keberkahan dalam kehidupan kita, itu yang perlu ya. Baik, malah dikatakan di sini afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Paling afdal sholat setelah sholat fardu adalah sholat di waktu malam ya. Baik. Alaikum biqiyamil lail, kata Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kalian ya, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah ya, kita bisa lakukan. Alaikum biqiyamil lail. Ya, hendaklah buat kalian untuk melakukan bangun malam, yaitu biqiyamil lail, atau artinya bangun malam di sini melakukan sholat tahajud. Fa innahu, sesungguhnya dabbus sholihin, itu adalah jalannya kelakuan perilaku dari orang-orang soleh. Qablakum, sebelum kalian, kata Nabi. Jadi umat-umat terdahulu itu orang-orang solehnya selalu melakukan sholat malam. Wa mugarrabatun ila rabbikum, karena itu yang mendekatkan kepada Tuhan kalian. Wa maghfaratun lissayiat, dan juga menjadi tempatnya penghancuran dari segala dosa-dosa kesalahan. Wa matradatun lida'anil jasad, dan yang mengusir segala penyakit dari badan ya. Makanya orang-orang dulu Masya Allah sehat-sehat ya, apalagi di itu ke masjidnya berkilo-kilo. Kalau sekarang dekat, itu kan udah jalan tuh, dianjurkan sama dokter jalan pagi 5 kilo 10.000 langkah. Orang dulu udah jalanin belum? Jalanin pagi. Udah situ sarapan, habis sarapan betani ya, ke sawahnya, jalan lagi. Kalau jalan keluar kota lihat sawah begitu gede, rumahnya tahu di mana ya, jalan ke sawahnya itu capek liatnya. Subhanallah, mereka sehat, mereka makanannya juga nggak terkontaminasi dengan yang kimia-kimia. Udah tuh nyangkul, waktu tinggal lihat dia belajar tuh, wah udah mau dekat dohor tuh, tahu, pulang bersih-bersih sholat, Masya Allah ya. Orang-orang dulu tenang aja, itu anak 12 imannya kuat, kita anak 1 puyeng gitu. Top orang-orang dulu ya. Maka bersyukur, apalagi kalian tinggal nerusin dari orang tua, kakek-kakek kita ya. Kalau kakek-kakek kalian bukan orang-orang baik, nggak orang soleh, nggak mungkinnya cucu-cucunya itu bisa duduk di majelis ilmu, jauh ya. Nah, baik. Sunnah di dalam bangun malam mengusap wajah, kemudian memandang ke langit, membaca ayat daripada Ali Imran di akhir surah. Kemudian dia buka tahajud dengan 2 rakaat. Yaftahu tahajud bi raka'ataini khafifataini. Dikasih mudah. Ya, dia memulai tahajud dengan 2 rakaat. Wal iksaru minad du'a wal istighfar. Memperbanyak daripada doa dan istighfar.
Nah, di sini dikasih tahu nih resepnya supaya mudah bangun malam. Lili'ana ala qiyamil lail asbabu ahammiha. Untuk bisa bangun di waktu malam, ya, sebab-sebabnya yang paling penting nih, penyebab-penyebab yang bisa membangunkan kita di waktu malam banyak sih. Cuma yang paling penting, yang paling apa namanya, yang paling bagus, yang paling penting, yaitu naumul qailulah. Yang pertama yaitu tidur qailulah. Tidur qailulah. Anda pernah bahas tuh, ada tidur laknat, ada tidur yang dibenci, tidur di waktu majelis taklim, waktu lagi zikir tidur, lagi majelis taklim tidur. Paling enak emang. Benar gak? Tapi kalau nonton bola nggak ada tuh kita yang tidur pada jam 2 malam ya. Emang begitu setan, nonton dandut. Apalagi yang jogetnya begitu. Nggak ada gitu, kita lihat lagi nonton kita tidur, nggak ada. Luar biasa. Kok Abi bisa begitu? Ani nggak pernah nuduh orang. Ani kalau begitu diri kita ya. Ngapain Ani usil sama orang? Paham nggak? Arti ketika kita di dalam keadaan maksiat nggak ngantuk, nyantronin cewek, bener gak? Ngapal sampai malam-malam nggak ngantuk, ditunggu-tungguin. Tapi kalau ngaji, ya belum waktunya tidur, mau tidur kita tidur biasa jam 10, jam 11, jam 8 ngaji deh, jangan pakai yang setengah 10 ini, jam 8 ngantuk, tetep siang ngantuk, ya. Emang setan iniin apa? Iya, digituin. Pokoknya buat ibadah aja, duduk di sejadah gitu, mau baca ratib, mau baca apa? Berarti baca Quran, lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba baca WA, baca apa ya? Nggak ngantuk ya. Tuh, jadi kita belajar di situ. Wah, luar biasa. Nah, tipuan-tipuan begitu ya kita lawan. Ya, kita akalin lagi, setan ngakalin kita akalin lagi. Nah, jadi naumul ghailullah ini tidur yang sedikit. Artinya apa? Sebelum zuhur, sekitar jam 11, jam 10 dah. Kalau inti memang benar-benar ngantuk, kalau memang begadang mungkin karena kerja, jadi sapam dan sebagainya, ya pokoknya yang penting jangan habis sholat subuh tidur, karena itu dilarang. Ya, yurisul fagar, mewariskan miskin. Paling kagak kan kalian kerja ntar sore lagi. Ya jam 7 dah sholat duha dulu dah. Jangan tinggal sarapan juga, jangan udah begadang nggak makan tidur lagi bangun jam 2, itu bisa kayak orang puasa nggak makan. Nah, itu yang bikin hancur badan. Ya, jadi tungguin dulu subuhnya habis, bisa sholat duha dulu, ya, kemudian tidur lah, oke, karena memang dia kurang tidur. Tapi kalau kita yang memang udah cukup tidur, ya kita lihat kan penjelasan orang-orang hebat itu, jangankan yang urusan dunia, yang bukan urusan akhirat, jangankan yang urusan akhirat, yang urusan dunia aja, kita lihat tidurnya banyak gak? Enggak, kita lihat Pak Habibie kata 2 jam, atau orang-orang ini deh, ini orang dunia, maksudnya dunia nih ya, kita nggak pandang di Islam atau orang di luar Islam, lihat deh, ya, yang triliunan tuh tidurnya dikit, waktu dia sedang berkarir. Kalau duit udah banyak sih, ente punya kontrakan 100 pintu ya terserah lo dah. Bini juga nggak ngambek, ente tidur seharian nggak ngambek bini, agak orang bini entah yang nagihin bini malah, ya, paham nggak nih? Ente punya kontrakan 100 ya, tapi kan nggak mungkin ente punya kontrakan 100 dari tidur, nggak mungkin, dari kerja berat, kerja rajin, sehingga ente alhamdulillah ente bikin 100 kontrakan. Nah sekarang udah 100 kontrakan, ibaratnya ente mau tidur terserah lah, bini tinggal nagih doang ya, 1 juta 100 pintu 100 juta ya, kata bini lo tidur tiap hari dah nggak apa-apa. Tapi ini bercandanya, tapi nggak mungkin orang yang udah sukses dia dendam dengan tidur, nggak bakal. Okay. Cuma salahnya dia karena dia orang dunia, dia lupa hati aja, paham ya? Nah kita orang akhirat nggak demikian. Yang justru itu ada kita kumpulkan buat tabungan akhirat, banyak sodako, banyak infak, banyak menyumbang, banyak yang lainnya. Mungkin dia bikin masjid, bikin wakaf dan sebagainya. Orang Islam jadi peduli. Ya, Abi mau bikin maulid, Kiai mau bikin maulid, tenang, ntar saya yang sumbang 20 juta. Wah, duitnya banyak, ada 10 di kampungnya dia 200 juta, kecil sama dia, orang duitnya banyak. Nah kita pada nggak mau bergerak, akhirnya pada miskin. Nyumbang maulid 20.000, maulid 100 juga belum cukup, tapi 1, nah luar biasa ya. Jadi silakan kalian ya untuk menghasilkan dunia, tapi ingat buat
akhirat. Karena pekerjaan-pekerjaan dunia, amal-amal dunia menjadi pahala yang besar di sisi Allah karena amalnya amal yang niat-niatnya yang baik. Tapi berapa banyak amalan akhirat nggak ada pahalanya, bahkan jadi laknat dari Allah karena niat yang buruk. Jadi ulama buat debat orang, kan amalan akhirat. Jadi ulama, masya Allah, ceramah dan sebagainya, tapi hanya untuk berdebat, untuk memaki orang, untuk memfitnah orang. Kerjaannya akhirat, inti tahajud apa supaya dipuja-puji sama orang, supaya orang, oh masya Allah orang soleh, boleh nih ya buat dijadikan pembimbing haji, pembimbing umroh dan sebagainya. Paham ya? Jadi kerjaan akhirat tidak ada nilainya di sisi Allah, bahkan jadi buruk karena niat yang buruk. Tapi berapa banyak kerjaan dunia, inti dagang, ya mau jadi apa aja, mungkin jadi polisi, jadi abri, tapi niatnya soleh, ingin mengamankan supaya nggak ada orang kejahatan dan sebagainya, pahala. Apalagi jadi guru agama, ya, gitu. Paham tuh ya? Udah ketahuan itu kerjaan akhirat. Ya, jadi inti jangan takut, aduh ini kerjaan dunia nih, aneh dagang ini, ntar ini nggak ingat akhirat. Oh, enggak, ingat akhirat sih tetap inti jalanin yang wajib-wajib, banyakkan zikir, inti niat dengan adanya kelebihan rezeki inti bisa membantu sesama, inti mungkin bisa bangun majelis taklim, bangun ini dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ya Allah kasih rezeki yang luas dengan niat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, itu pertama ya, naumul qailulah. Jadi kalau yang inti udah rasa tidur cukup gitu, ya udah ambil waktu setengah 11, jam 11 aneh begitu tuh. Makanya nggak bisa diganggu kalau pagi tuh jam segitu tuh. Supaya apa? Supaya bisa bangun malam. Ya, makanya kalau inti capek banget nggak bisa goilu dan sebagainya, ya subuh nggak kesiangan aja udah bagus banget. Ya, apalagi malamnya habis kerja rodi. Ya ngebantuin orang, aduh gotong royong apa dan sebagainya. Gue lelah banget tuh dari pagi udah belum tidur. Ya. Baik, yang kedua watarkul maksiyah, ninggalin maksiat. Yang kedua ninggalin maksiat. Makanya usahakan tuh kita mau tidur, ya ini malam jangan lihat HP, kan segala macam tuh di HP, TV dan sebagainya. Nah, apa? Kebanyakan kita nonton lihat HP, tidur. Paham ya? Nah, kita dalam keadaan nutup mata kita dalam keadaan maksiat. Usahakan yang kita udah belajar, bersihin badan kita, kemudian apa? Wudu, kemudian baca doa meminta kepada Allah agar bangunkan kita di waktu sebelum subuh. Jadi diantaranya tarkul maksiyah. Kemudian watarku kasratil akal, meninggalkan banyak makan. Wah, makanya Rasul makan sebelum maghrib atau sebelum isya, udah segitu aja, jangan lebih. Kalau kita udah makan jam 9, jam 10 malam, apalagi jam 12 malam, masih begadang, makan kan kenyang, tahap 7 kali, udah meremnya lama udah. Ya maka disuruh tinggalin banyak makan, luar biasa. Asal tahu, yang penting ilmunya tahu, coba deh praktekan. Di sini kita nggak jalanin, yang ini kita amalin, ntar rasain ya, bener agama tuh luar biasa. Kemudian watarkul a'mali syaghoh tuh, meninggalkan kerjaan yang berat. Tuh di waktu malam jangan sampai ngerjain yang berat. Ini bukan deketin bini ya, ntar itu bener-bener lagi bukan itu enggak. Ya, seperti apa ya? Kerjaan yang berat. Ya, kayak kerja bakti malam gitu. Paham nggak? Ya ada kali kerja bakti malam. Ada gak? Iya ngecor gitu, ngecor masjid rame-rame malam-malam jam 12 malam, coba deh, nggak siangan juga. Nah, makanya jangan sampai kerjaan yang berat. Kalau nemenin bini sih nggak berat-berat amat. Itu aja bisa lewat. Ya, yang enak aja capek, apalagi nggak enak. Nah jadi tidur goilullah, tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat, wa tarkul kasratil akal, meninggalkan banyak makan silahkan tapi jangan sampai kebanyakan, dan meninggalkan kerjaan yang berat ya. Udah pagi nggak goilullah, kemudian taruh deh maksiat nggak deh, masya Allah orang dari pagi dia rapi banget, cumanya pas malam kerja berat nih, apa itu tadi ngecor, habis ngecor dikasih makan lagi nasi padang 2 bungkus. Nah udah kena ini syarat, maksiatnya enggak ya, makanya bisa semua ini. Kadang-kadang satu kita tinggal nggak maksiat sih, enggak, cuma malam makan habis ngecor, nah udah deh. Jangan gitu, habis kerjaan baik deh, habis maulid
Kan panitia makanya Anda selalu bikin pagi. Anda takut kalau bikin malam. Ya, yang udah tuh panitia maulid jam 1 jam 2 cakep banget, tapi subuh pada lewat. Jangan dong. Ya, jadi penganten, jadi apa? Ya, usahakan. Artinya apa? Ketika kita berbuat kebaikan, jangan sampai tertipu dengan kebaikan yang lain sehingga kita tinggal. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Allah, salamun alaik ni wadaraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lanjutan kitab Madzaghola Iblis, apa yang dikatakan iblis atau dialognya iblis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, minggu yang lalu ana juga ambil ya, ana upload dulu videonya, kemudian ana potong jadi khusus Madzaghola Iblis. Jadi kalian bisa lihat lagi, udah berseri deh ibaratnya, biar lebih mudah untuk dipahami tentang Ghola Iblis. Ya, jadi minggu yang lalu Rasulullah ketemu iblis, yang iblis bertemu Rasulullah yang sudah dibahas. Kemudian dia berjanji nggak bakal bohong karena udah diancam sama Allah, kalau berbohong bakal dijadikan debu. Baik, kemudian apa dialognya? Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang kedua ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW, apa kata Rasul? Wa in kunta shadiqan fa akhbirni min man abghadun nas ilaik. Jika engkau benar-benar jujur dengan apa yang kau katakan tadi, engkau tidak akan berbohong, maka kabarkan, beritahukan kepada aku siapa manusia yang paling kamu benci. Kata baginda Nabi Muhammad kepada iblis. Faqala, apa jawab iblis? Anta ya Muhammad, engkaulah ya Muhammad. Abghadu khalqillahi ilayya, manusia, makhluk Allah, bukan manusia lagi, makhluk Allah yang paling aku benci. Wa man huwa ala mislik, dan orang yang ikutin kamu, yang seperti kamu. Apa Rasulullah? Jujur, waro, dan segala macam lah yang kita tahu dari sunnah, dari apa sifat-sifat Nabi Muhammad. Kalau ada manusia semakin dekat sama Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya, 100% nggak ada, karena Rasulullah udah satu-satunya. Artinya orang berusaha untuk ikutin, makanya berat. Kenapa? Karena memang setan udah janji, kamu orang makhluk yang pertama yang paling aku benci, dan orang yang seperti kamu. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Madza tubghidu aidon? Apa juga yang membuat kamu benci? Siapa lagi maksudnya? Faqala syabun taqiyun, adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah. Tuh, pemuda yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang tua sih takwa udah enggak bingung, aneh enggak heran, kata iblis nih gitunya. Tahu umur udah wal asri, udah ingat mati. Ya, yang paling bejat kalau udah tua kagak ingat mati tuh. Tapi anak muda yang bertakwa, wahaba nafsuhu, ya, wahaba nafsahu, dan dia berikan jiwanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Anak muda yang bertakwa, yang diserahkan jiwa raganya hanya untuk Allah, ya, dia mengabdi untuk Allah. Woi, tuh iblis tuh kasih tahu. Summaman, kemudian Nabi tanya, siapa lagi setelah itu? Qala alimun waraun, yaitu orang alim yang warok. Artinya warok tuh yang nggak demen sama hingar-bingar dunia, makannya terkontrol, minumnya nggak sembarangan. Ya, araftu annahu sabur, dan aku tahu bahwasannya dia orang yang paling bersabar. Ya, sabur itu ismu balaghah tuh. Ya, yang sangat sabar. Karena jadi orang warok itu sabar. Bayangin kalau nggak kuat, waduh, pada jual agamanya, jual ayat dan sebagainya. Ya, paham tuh ya? Nyari res-resan yang lain yang bisa dikumpulkan. Waduh, berat. Makanya Anda berusaha untuk tetap istiqomah ngikutin guru-guru Anda itu mengajar. Ya, ada kadang-kadang lelah,
lelah. Bayangin kalau ngajar kita jalan dari sore, dari sore kadang-kadang kita jalan emang dari sore sampai malam. Ya, pagi tambah mengajar, ibaratnya ngambil yang sorenya deh, yang aneh mengaji, aneh nggak bawa deh, yang ngajar. Ya, itu butuh 3, 4, 5 jam. Paham tuh ya? Kemudian kalau kita lihat urusan-urusan res-resan dunia nih, kita bilang res-resan tahu ya? Kan ada res-resan rangginang ya, kembang-kembang dunia. Capek. Waduh, nggak ada ininya, nggak ininya. Begitu. Ya, godaan. Wah, mendingan apa? Ceramah datang udah paling akhir. Bener gak? Berapa lamanya sih orang ceramah? Apalagi kalau sampai 3. Bentaran datang jalan. Pulang bawa apa ya? Parcel, besek, amplop. Maaf, Anda diundang orang, ini godaan ini. Anda nggak menyinggung siapapun ya, nggak menumbang mubalik ini enggak. Ini Anda diri Anda aja dah. Bisa 2 juta, paling kagak 1,5 juta. Kalau ngaji berapa? Ada yang ngasih 2 juta ngaji, hebat itu. Gue cium tangan tuh. Gue cium tangan muridnya. Ya kan begitu sekarang ya, ilmu yang sebenarnya dia seorang alim yang lebih yang mestinya terhormat. Ini ingat ya, ilmu di atas segalanya loh. Biar muda itu ilmu di atas segalanya. Dunia aja ente lihat orang punya ilmu, paham ya? Apalagi ilmu akhirat. Dia terhormat. Jangan kemudian mengiba-iba cium tangan sama orang dunia. Kelihatan tuh dulu banyak sampai sendal orang dibawain. Nyari muka sama guru pantas, nyari muka sama orang tua, nyari muka sama orang kaya. Ada apa? Ya, serem. Ya, menjilat. Makanya dicari orang yang ditakutin sama iblis itu yang waro. Karena waro tuh sulit untuk diiniin. Nggak doyan sama dunia, nggak doyan sama ketenaran, nggak doyan sampai puja-puji. Wah, luar biasa ada orang-orang begitu. Ada masih, tapi pasti dibenci. Ya, sama iblis dan pasukannya. Ahlan wa sahlan. Ustaz Farozi sini, Kadia Ustaz. Teman sekolahannya dulu nih, Masya Allah. Ya. Paham tuh ya? Jadi kata iblis adalah orang alim yang waro, yang aku tahu araftu annahu sabur. Qala summa man? Siapa lagi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi hai iblis? Qala man yadumu ala taharati salasah. Kata iblis adalah orang yang melanggengkan istiqomah di dalam 3 kesucian, yaitu jauh dari najis, jauh dari hadas kecil, jauh dari hadas besar. Nah itu setan paling benci tuh. Tuh wali-wali tuh rata-rata begitu. Nggak ada hadas kecil, nggak ada hadas besar, sekalipun najis di badannya. Walau kalau kita tidur udah ngangkang mana-mana, ya kadang-kadang ada hadas besar. Ya, makanya kalau ada hadas besar nggak kuat juga tidur malam, yang udah diajarin kemarin-kemarin Vicky, paling kagak wudu, niatin di jempol tuh, nawaitu raf'al hadasil akbar. Jangan sampai kita dalam keadaan hadas, malaikat nggak deket sama kita. Ya, malaikat pencabut nyawa juga begini kali nyabutnya. Geli sama lo. Ya, paham tuh? Ya. Nah, itu iblis paling benci yang bisa menjaga 3 kesucian. Ya. Nah, kemudian sumaman. Kemudian siapa lagi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawab iblis, fakirun saburun idza lam yasif faqrahu li ahadin walam yashku durrahu. Yaitu orang fakir yang sabar, yang dia tidak sabar tuh. Iblis mengatakan sabar kepada orang fakir ini disifatkan nama dia, yang dia tidak pernah, ya iblis ini tidak pernah orang fakir ini mensifatkan atau menceritakan kefakiran kepada siapapun, dan dia tidak mengeluh dengan penderitaannya dia. Dia punya penderitaannya. Kalau orang di mana ngeluh, dia nggak ngeluh, santai baik. Makanya orang dulu tuh, Masya Allah, orang-orang dulu ya tenang-tenang baik di zaman Jepang apa dan sebagainya, nggak ada pengeluhan. Kemudian dia nggak ceritain sama siapa aja. Kalau kita, Masya Allah, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya bini, ya bikin status. Lu, ya itu bikin status kapan-kapan gitu di TikTok kepada siapa aja yang sedang mengalami kebangkrutan.
Yang belum bayar kontrakan, datang ke ana. Yang bininya sedang bermasalah, datang ke ana. Yang belum lunas mobilnya, datang ke ana. Yang rumahnya masih ngontrak, datang ke ana. Kita nangis bareng-bareng. Sama-sama susah. Nggak usah. Allah murka. Allah murka kepada siapa aja mengeluh, apalagi di medsos yang ratusan orang, ribuan orang lihat. Inti ngadu pagi-pagi sama orang, gue lagi begini, lagi begini. Allah murka. Kenapa Allah murka? Sama aja inti sebenarnya demo sama Allah. Yang kasih siapa sebenarnya? Allah. Padahal Allah menguji seseorang ini untuk dinaikin derajatnya. Ya, sedang dilatih mentalnya. Tapi sayang, itulah makanya perlunya duduk mengaji ilmu. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Ya, kan udah jam 10. Yaitu wa ma yudrika annahu sabur. Insyaallah episode yang ketiga besok tentang mada gola iblis. Apa kata iblis? Yaitu dialog Rasulullah dengan iblis, yang iblis membocorkan bagaimana trik-triknya dia, dan siapa yang dibenci, siapa yang jadi kawannya, siapa yang jadi pacar iblis, semua dibongkar. Ya, dengan jujurnya dia. Nah, ini gola wa ma yudrika annahu sabur. Dari mana kau bisa dapati kalau orang ini sabar? Ya, iblis bisa bilang nih orang sabar. Maka Rasul bilang dari segi mana, dari pandangan mana lu bisa bilang, kalau bahasa Betawinya nih, lu bisa bilang kalau dia orang itu sabar. Ntar iblis akan bongkar. Iblis aja paham orang sabar, lu kagak paham. Ya, paham tuh ya. Berarti kita masih kalah. Kalau inti paham, berarti iblis nggak bisa godain kita. Makanya mudah-mudahan Allah kasih selalu taufik hidayah kepada kita, ya, panjang umur, sehat afiat dalam ibadah, juga buat guru-guru kita, buat orang tua kita. Mudah-mudahan diberikan taufik selalu hidayah istiqomah oleh Allah Taala. Yang telah meninggal dunia mudah-mudahan dilimpahkan pahala rahmat Allah, maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, diluaskan kuburnya, dijadikan daripada ahli-ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala diniyah kullatun salihah wa ila hadin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oh ya, pengumuman besok masalah sholat tasbih, ya, sama meneruskan mazagola iblis. Itu kan Rabu kemarin, besok ya, malam Rabu besok. Nah, kemungkinan malam Rabu besoknya lagi tuh pas empang tuh. Ya, nanti kita lihat besok ya, karena takutnya ada perubahan dan sebagainya. Kalau empang nanti bikin maulid, kita tetap ngaji, karena kan empang maulid sampai isya kelar. Ya, kita nggak usah dengerin ceramahnya aja, kita ngaji. Besok hallnya nggak apa-apa dah. Sebab kalau ngikutin ceramahnya jam 12 malam. Paham ya? Jadi kita maulid selesai setengah 8, jam 8 kita balik, kita ngaji biasa jam 9 ya. Jadi kenapa Anda suruh itu? Supaya nggak bolong. Satu, biar isi goma. Keduanya lagi, Selasa depannya ya, Selasa depannya itu habis empang libur dulu. Namanya umroh tanggal 7 Oktober. Pulang kalau misalnya sampai 8-9 hari, ketemu Rebu lagi. Malam Rebu 2 kali udah. Nah, Rebu depannya ke Sulu, bisa 3 kali libur. Nah, paham ya? Bisa 3 kali libur ya. Supaya nanti Anda pulang ini, nanti Anda kasih tahu. Jadi waktu awal umroh enggak, tapi ketika Anda pulang ngaji aja. Ya, mudah-mudahan malam Rebu udah pulang enak. Ya, bisa ketemu Anda langsung. Sampai tahu dapat setengah korma. Ya, tuman dikasih banyak. Ya, siapa tahu kalau Anda Selasa pulang kan jalan Senin, ketemu 9 hari kan Selasa malam Rebu. Kita nggak tahu kan, kalau pulangnya pas malam Rebu kan bisa kita ketemu. Ya paling kagak inti ngumpul, baca ratib dan sebagainya, doain aneh gitu. Aneh makhluk yang lemah yang juga butuh doa dari saudara-saudara kita. Ya. Subhanakallahumma ya Rabbana atarafna